Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Delia Beruklawi, NIM 64225373, kelas 645B07. Di sini saya akan menjelaskan artikel saya tentang mengupas arti korupsi, musuh dalam selimut bangsa. Deskripsi: bayangkan sebuah negeri yang kaya dan subur akan sumber daya alam, tetapi masyarakat hidup dalam kemiskinan, pendidikan terbelangka, dan pelayanan publik yang jauh dari kata layak. Ironis bukan? Masalah ini bukan semata-mata akibat kekurangan sumber daya atau kegagalan teknis, melainkan karena satu penyakit kronis yang telah lama mengotori bangsa: korupsi. Korupsi adalah tindakan pengkhianatan terhadap amanah rakyat. Ia dilakukan secara diam-diam, bahkan orang-orang yang dipercaya. Maka tetaplah bila korupsi disebut sebagai musuh dalam selimut bangsa. Ia menyamar sebagai pejabat yang melayani, tetapi sebenarnya mencuri. Ia tampil sopan dan berwibawa, tetapi diam-diam memiskinkan bangsa. Sejarah dan akar korupsi di Indonesia atau narasi historis. Korupsi bukan hal baru dalam perjalanan sejarah Indonesia. Sejak masa kerajaan, penjajahan, hingga kemerdekaan, korupsi hadir dalam berbagai bentuk. Pada masa kolonial Belanda, sistem tanam paksa dan pemungutan liar sudah menjadi bagian dari struktur kekuasaan. Para penguasa lokal yang loyal diberi kekuasaan untuk mengeksploitasi rakyat selama mereka menyerahkan upeti kepada pemerintah kolonial. Di era Orde Baru, korupsi mendapatkan tempat istimewa. Praktik KKN, korupsi, kolonis, dan nepotisme merajalela hingga ke pelosok negeri. Jabatan diperjuangkan, proyek dibagikan berdasarkan kedekatan, dan anggaran negara dikeruk untuk kepentingan pribadi. Reformasi 1998 membawa harapan baru. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK lahir sebagai simbol perlawanan terhadap korupsi. Namun kenyataannya, korupsi tak hilang, hanya berubah wajah, jenis, dan modus korupsi atau eksposisi. Korupsi bukan hanya mencuri uang, ia hadir banyak bentuk modus, yaitu seperti 1. Penyuapan. Penyuapan memberikan uang atau fasilitas kepada pejabat untuk mendapatkan kepuasan yang menguntungkan. 2. Penggelapan. Penggelapan menggunakan aset atau anggaran negara untuk kepentingan pribadi. 3. Pemerasan. Pemerasan memanfaatkan posisi untuk menekan pihak lain memberikan imbalan. 4. Nepotisme. Nepotisme mengangkat kerabat atau teman dalam jabatan tanpa proses yang adil. 5. Kolusi kerja sama rahasia antara pihak swasta dan pejabat untuk memenangkan tender secara tidak sah. 6. Fiktif. Membuat laporan kegiatan proyek yang tidak pernah dilakukan. Modus-modus ini sering dilakukan secara sistematis, melibatkan jaringan yang kompleks dan sulit dilacak. Hal ini membuat pemberantasan korupsi menjadi pekerjaan berat dan membutuhkan keseriusan semua pihak. Dampak korupsi terhadap bangsa atau esai argumentatif. Korupsi membawa dampak yang merusak antara lain, yaitu kemiskinan terstruktural. Uang yang seharusnya untuk subsidi rakyat miskin justru masuk ke kantong pejabat. Pendidikan dan kesehatan memburuk. Sarana dan prasarana tidak layak karena anggarannya dikorupsi. Ketimpangan sosial meningkat, yang makin kaya karena dekat dengan kekuasaan, sementara yang miskin tetap menderita.
ketidakpercayaan terhadap negara, rakyat menjadi apatis karena merasa tidak ada keadilan. Rusaknya moral generasi muda. Korupsi memberi contoh bahwa kesuksesan bisa diraih tanpa kerja keras, cukup dengan menyuap dan menyogok. Dengan kata lain, korupsi menghancurkan bangsa dari dalam. Ia melumpuhkan semangat dan harapan, membuat rakyat kehilangan kepercayaan dan masa depan. Realita dan cerita nyata atau narasi sosial. Di sebuah desa di Sumatera ada program pemerintah untuk membangun jembatan penghubung antar desa. Proyek tersebut dianggar sebesar 1,5 miliar rupiah. Sayangnya setelah pembangunan selesai, jembatan tersebut ambruk hanya dalam 2 bulan. Investigasi mengungkapkan bahwa material yang digunakan tidak sesuai standar. Separuh dari dana proyek dikorupsi oleh kepala dinas dan rekan proyek. Warga desa marah. Mereka harus kembali menyeberangi sungai dengan rakit darurat. Anak-anak sekolah harus berjalan lebih jauh, lebih berbahaya. Mereka tidak hanya kehilangan jembatan, tetapi juga harapan dan rasa percaya pada negara. Cerita seperti ini bukan satu atau dua. Ribuan kasus serupa terjadi di seluruh penjuru Indonesia. Korupsi bukan hanya masalah hukum, tetapi masalah kemanusiaan. Menghadirkan solusi dan harapan atau opini dan refleksi. Pembatasan korupsi bukan hanya tanggung jawab KPK atau aparat hukum. Ini adalah tugas kolektif seluruh rakyat. Apa yang bisa dilakukan? 1. Pendidikan karakter sejak dini. Tanamkan nilai kejujuran, tanggung jawab, dan anti korupsi di sekolah dan keluarga. 2. Transparansi anggaran. Pemerintah harus membuka dan laporan keuangan kepada publik. 3. Partisipasi masyarakat. Rakyat harus aktif mengawasi pembangunan dan pembangunan anggaran. 4. Hukum tegas. Koruptor harus hukum berat, bukan dimanjakan di penjara mewah. 5. Teladan pemimpin. Pemimpin adalah cermin. Jika pemimpin korupsi, rakyat digerusak. Jika pemimpin bersih, rakyat terinspirasi. Korupsi adalah masalah kompleks, tetapi bukan tidak bisa diatasi. Butuh kemampuan politik yang kuat, dukungan masyarakat, dan perubahan budaya. Kita harus mulai dari hal kecil, tidak memberi dan tidak menyuap, melapor, tidak melihat penyimpangan, dan mengajari nilai integrasi pada anak-anak saja. Suara dari generasi muda atau puisi dan gagasan. Penutupan masa depan dan ada di tangan kita. Korupsi bukan takdir, ia penyakit sosial yang bisa disembuhkan. Kita tidak boleh apatis, tidak boleh diam. Jika kita mencintai negeri ini, kita harus berani melawan korupsi, mulai dari diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar. Jangan biarkan korupsi menjadi warisan bagi anak cucu kita. Bangunlah negeri ini dengan kejujuran, integritas, dan semangat gotong royong. Karena Indonesia yang bersih bukan hanya mungkin, tetapi harus kita wujudkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.